Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Andi dan Waalaikumsalam. Norma. Selamat pagi. Iya, jadi di sini saya melihat Dek Nurma sudah menyiapkan rencana pembelajaran untuk praktik mandiri pertama. Bagaimana perasaan Dek Nurma setelah observasi dan PPL 1? Baik Ibu, jadi jujur saya merasa sedikit gugup karena di PPL yang lalu itu saya hanya membantu Ibu Andi saja. Sekarang saya harus melakukan praktik mandiri. Rasanya ini sesuatu yang menantang dan membuat saya sedikit cemas. Tapi saya sangat optimis saya akan menjadi guru yang lebih baik dengan adanya kesempatan ini, Bu. Ya, baik. Saya rasa itu hal yang sangat wajar ya, Dek Nurma. Kita di sini akan sama-sama belajar. Menurut Dek Nurma, dari pengalaman PPL 1, apa ada yang menjadi kendala atau ada aspek praktek mengajar yang menurut Dek Nurma sangat penting untuk ditingkatkan agar PPL mandiri ini berhasil? Iya, jadi kendala saya Ibu adalah di pengelolaan waktu dan alokasi sumber belajar yang kreatif. Saya ingin fokus meningkatkan kedua hal tersebut. Saya ingin membuat kegiatan belajar yang lebih variatif lagi agar siswa di kelas yang saya ajar ini tidak bosan dengan materi yang saya ajarkan. Seperti itu, Ibu. Oke, baik, Dek Nurma itu smart goal yang bagus ya. RPP-nya Dek Nurma juga sudah siap. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada rencana pembelajaran tersebut? Apakah Dek Nurma masih merasa masih ada yang perlu diperbaiki mungkin dari segi kesiapan perangkat pembelajarannya Dek Nurma? Iya Ibu, jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran ini adalah siswa mampu melaksanakan korespondensi bahasa Indonesia. Setelah saya cek ulang kembali, saya rasa media pembelajaran yang saya gunakan di sini masih terlalu sederhana Ibu. Karena itu saya butuh saran dari Ibu tentang integrasi teknologi yang lebih efektif lagi untuk saya gunakan. Ya. Saya rasa jangan khawatir ya, Dek Nurma. Saya beserta dengan Ibu Sakwati sebagai DPL akan mendampingi dan memfasilitasi Anda untuk menyusun SMART Goal serta perangkatnya. Mungkin kita sepakati dulu ini bahwa target siklus pertama adalah tercapainya efektivitas 80% dari pengelolaan waktu dan variasi sumber belajar. Kita akan bertemu lagi untuk mendiskusikan hasil refleksi dan menetapkan jadwal observasi selanjutnya. Benar ya, jadi saya sepakat dengan Ibu Andi, saya bersama Ibu Andi sebagai narasumber dan pendukung siap membantu Dek Nurma ya. Jadi Dek Nurma harus ingat bahwa PPL ini adalah cara untuk membuat Dek Nurma lebih yakin begitu ya. Kemudian apa harapan dari praktik pembelajaran mandiri ini buat Dek Nurma? Ya, jadi saya berharap setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, saya tidak hanya bisa mengajar, tetapi juga mahir dalam menyusun perangkat pembelajaran yang benar-benar relevan dan mampu membangkitkan motivasi belajar siswa di kelas. Ya, saya rasa ini hal yang sangat bagus. Mari kita catat ini sebagai kesepakatan awal. Jadi semangat ya Dek Nurma untuk praktek mengajar di kelas nanti. Terima kasih Ibu, terima kasih atas masukannya untuk saya. Ya, sama-sama Dek Nurma. Oke, selamat ya untuk Dek Nurma. Jadi Dek Nurma telah menyelesaikan siklus pertama ya, yang secara umum saya yakin Dek Nurma sudah berbuat yang terbaik ya. Namun kita perlu bahas lebih jauh. Menurut Dek Nurma, apakah masih ada
hal yang perlu Dek Nurma tingkatkan agar menjadi lebih baik? Terima kasih Ibu. Secara perencanaan saya merasa sudah baik, namun saat implementasi interaksi saya dengan siswa yang pasif itu masih kurang optimal, di mana saya terlalu fokus pada siswa yang aktif saja. Tentunya hal ini akan menjadi perhatian saya untuk perbaikan pada siklus atau kegiatan pembelajaran berikutnya. Ya, menurut pengamatan saya juga seperti itu. Namun ada satu hal yang patut saya apresiasi, yaitu Dek Nurma sudah cakap dalam pemanfaatan papan tulis interaktif untuk menjelaskan peta konsep. Nampaknya saya juga harus belajar banyak dengan Dek Nurma tentang hal ini. Menurut Anda, kira-kira kemampuan mana yang paling menonjol dan mendukung dalam melaksanakan praktek ini? Baik Ibu, jadi saya rasa di penyusunan perangkat ajar yang terstruktur dan penggunaan media visual yang menarik, kedua hal ini yang membuat saya percaya diri pada saat mengajar di kelas. Begitu Ibu. Oke, dari pernyataan Dek Nurma tadi berarti Dek Nurma sudah mencapai salah satu SMART goal awal ya Dek Nurma ya. Kemudian menurut Dek Nurma, adakah hal yang belum optimal dalam keseluruhan kegiatan praktik pembelajaran mandiri yang Anda lakukan di siklus ini terkait dengan evaluasi mungkin Dek Nurma? Betul sekali Ibu, jadi di sini saya merasa belum optimal dalam memberikan umpan balik yang konstruktif dan personal pada hasil kerja siswa, di mana di sini saya hanya memberikan nilai akhir saja. Ya, tapi mungkin juga Ibu Sakwati setuju tentang hal ini bahwa ini merupakan suatu keberhasilan yang patut kita rayakan ya, yaitu tercapainya target variasi sumber belajar dari Dek Nurma. Mungkin untuk siklus selanjutnya kita fokuskan pada perbaikan umpan balik dan interaksi dengan siswa yang masih pasif di dalam kelas. Bagaimana kira-kira dengan ketercapaian tujuan yang telah kita sepakati bersama di awal, yaitu target efektivitas 80%? Adakah kira-kira yang belum tercapai atau seperti apa gambarannya? Baik Ibu, jadi target 80% di pengelolaan waktu itu sudah tercapai, tetapi di variasi sumber belajar saya merasa baru mencapai sekitar 70%. Hal ini disebabkan karena adanya kendala teknis saat proyektor di awal, dan tentunya hal ini menjadi pembelajaran buat saya untuk saya antisipasi pada kegiatan berikutnya. Begitu Ibu. Baik. Oke, baik Dek Nurma ya. Jadi kami bangga dengan kemajuan Dek Nurma. Saya dan Ibu Andi akan terus mendampingi Dek Nurma ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan merumuskan SMART Goal untuk siklus kedua. Begitu Dek Nurma ya. Terima kasih Ibu atas masukannya untuk saya. Ini akan menjadi bahan evaluasi saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, selamat pagi. Ya, sama-sama, selamat pagi.